Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Noviani Wijayanti, anggota dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan jangka panjang terhadap metode pembayaran pada Badan Pengelola Apartemen Grand Central Karawang. Sebelumnya dibahas mengenai proses TPS yang ada pada Apartemen Grand Central Karawang itu menggunakan metode pembayaran virtual account. Nah, dengan adanya virus corona yang masih menjadi suatu problematika yang berkembang di dunia, khususnya di Karawang. Nah, dengan adanya uh, virus ini, otomatis setiap uh, penghuni atau masyarakat itu ditekankan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, sehingga kebanyakan orang banyak memilih berdiam diri di rumah. Selain anjuran dari pemerintah, perlu adanya kesadaran dari setiap masyarakat itu sendiri. Nah, kami sebagai penganalisa di suatu badan pengelola apartemen Grand Central Karawang mempunyai metode pengembangan sistem dari proses TPS ini yang tadinya pembayarannya itu menggunakan pembayaran virtual account. Nah, kita kembangkan menjadi layanan auto debit. Nah, diharapkan dengan adanya pembayaran auto debit ini, selain daripada mengurangi aktivitas setiap penghuni, setiap masyarakat untuk keluar rumah, dengan adanya sistem pembayaran layanan auto debit ini mempermudah transaksi, mempermudah pencatatan keuangan suatu pengelolaan juga. Nah, maka pengembangan ini kami analisa menjadi sebuah pengembangan sistem jangka panjang yang tentunya mempunyai banyak kelebihan di dalamnya. Nah, kami kan setelah menganalisa nih bahwa di badan pengelola ini menggunakan atau bermitra dan bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia. Nah, layanan BNI ini sudah cukup lengkap setelah dianalisa, dan juga terdapat dan sudah tersupport sistem auto debit pada BNI ini sendiri, sehingga badan pengelola ini tidak terlalu kesulitan ketika akan mengajukan suatu layanan pembayaran dari virtual account menjadi auto debit. Nah, untuk ketentuan-ketentuan BNI auto debit ini bisa digunakan sebagai pembayaran telepon, air, listrik, internet, televisi. Nah, ini kan sangat mendukung sekali kepada program yang ditawarkan, karena kebetulan sistem pembayaran sebelumnya kan dicatat pada suatu billing itu ada tagihan listrik, air, dan apabila menggunakan layanan internet atau telepon, di sana sudah tercover semua tagihan tersebut. Nah, ada beberapa persyaratan yang harus dilampirkan ketika akan mengajukan sistem pembayaran auto debit. Pembayarannya sama halnya dengan pembayaran atau persyaratan setiap pemegang kartu BNI ini sendiri. Nah, mungkin ada suatu keharusan yang tadinya ada beberapa atau sebagian penghuni yang tidak mempunyai kartu atau bank BNI, tabungan BNI, khususnya dengan adanya proses peralihan metode pembayaran ini mengharuskan setiap penghuni atau setiap warga ini mempunyai tagihan atau mempunyai bank BNI terlebih dahulu. Nah, nanti akan dikolekan sebuah data, jadi tidak semua penghuni mendaftar tersendiri ke bank BNI-nya, tapi dikolekan oleh badan pengelola. Jadi tugas pertama dari badan pengelola adalah pertama, menginformasikan kepada setiap penghuni bahwa terdapat metode pembayaran yang tadinya dari virtual account menjadi auto debit. Nah, otomatis selain dari informasi tersebut, kami tekankan kepada penghuni yang belum mempunyai atau belum melampirkan rekening BNI, harap melampirkan terlebih dahulu. Nah, ketika semua informasi itu telah tersampaikan, maka sistem kedua atau cara kedua yang kami lakukan adalah mengkolek atau mengumpulkan semua data-data tersebut. Nah, data-data diantaranya bisa terbaca di layar dengan melampirkan fotokopi KTP, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, lalu rekening koran, serta materai, atau kalau setiap penghuninya itu tidak disarankan atau tidak datang langsung atau tidak daftar ke BNI sendiri,
maka ada surat kuasa yang dibuat oleh penghuni yang akan diwakilkan kepada suatu badan pengelola. Nah, di sini ada ketentuan bill payment BNI. Nah, di sini ada pertama itu pendaftaran. Nah, ini berlaku untuk semua tipe kartu kredit BNI. Jadi selain daripada harus adanya rekening BNI, jadi semua pemegang kartu kredit BNI. Nah, di sini mengajukan yang tadi setelah saya jelaskan, lalu ada metode pendebitan. Jadi pertama itu kami mencatat semua tagihan-tagihan setiap penghuni. Nah, saya contohkan misalkan si A tagihannya itu 500.000. Di situ nanti kami punya data yang kita serahkan kepada BNI-nya sendiri agar nanti otomatis dicatatkan tagihan-tagihannya. Lalu untuk transaksi tersebut bisa dibayarkan ketika sudah adanya tagihan yang terkirim kepada setiap penghuni. Nah, untuk billingnya ini sendiri bisa diterima melalui SMS, melalui email, atau bahkan lembar penagihan yang kita kirimkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan skema atau flow chart terhadap pembayaran auto debit. Nah, pertama kan tadi sudah saya jelaskan ya, untuk metode pendaftarannya registrasi dulu, terus juga tracking data untuk lanjutan payment billing, lalu finalisasi data. Selanjutnya proses pendebitan ini sebelum diluncurkannya tagihan tentunya ada catatan-catatan dan rekap nilai tagihan, pengajuan melalui BNI Payment. Lalu untuk besaran tagihan beserta biaya administrasi diinformasikan pada lembar catatan tagihan, email, atau SMS yang terlampir. Nah, lalu setelah terluncurnya tagihan tersebut, barulah nanti bisa dilakukan pembayaran dan terdapat respon ketika sukses pembayaran. Nah, di sini kami telah menganalisa beberapa kelebihan dan kekurangan dari metode pembayaran auto debit ini. Kalau dari kelebihannya sih, pertama itu sistem paperless, di mana dengan adanya transaksi auto debit ini mengurangi tingkat penggunaan kertas di jangka panjang. Nah, lalu juga terhindar dari resiko keterlambatan pembayaran. Karena mungkin jika dilihat dari data sebelumnya, dengan adanya proses pembayaran virtual account itu ada beberapa penghuni yang kelupaan melakukan pembayaran. Nah, dengan adanya sistem pembayaran auto debit ini tentunya kan itu uang tersebut yang telah ada di kartu di rekening BNI itu kan akan otomatis terpotong ya tagihannya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah efisiensi pencatatan pembayaran. Nah, kalau sistem efisiensi ini lebih kepada badan pengelolanya tersendiri kayak gitu. Nah, lanjut ada kekurangannya. Nah, kelemahan dalam penggunaan sistem auto debit ini seperti yang telah saya jelaskan tadi. Jadi, ketika customer atau penghuni tidak memiliki cukup saldo, maka akan otomatis gagal tagihannya, gagal transaksinya. Nah, maka proses transaksinya tentu tidak dapat dilanjutkan. Lalu akan relatif sulit mengembalikan metode pembayaran dari auto debit ke manual. Misalkan setelah adanya pengembangan sistem auto debit, ada beberapa keluhan yang diterima dan beberapa saran masukan berupa pengalihan kembali metode pembayaran virtual account. Nah, ini akan lebih sulit kita lakukan. Sebetulnya bisa dilakukan dengan berbagai cara, tapi tidak akan semudah yang dibayangkan. Lalu setiap bulannya setiap pemegang kartu itu harus selalu mengisi jumlah saldo. Jadi mungkin bisa dilihat dari catatan pembayaran sebelumnya yang saya misalkan tagihannya itu 1 juta di bulan lalu, di bulan Desember misalkan sudah melakukan pembayaran 1 juta, maka otomatis untuk penagihan pembayaran di bulan Januari 2021 ini haruslah menyimpan uang kurang lebih atau disarankan lebih dari transaksi atau tagihan sebelumnya, misalkan dilebihkan 100.000 atau 200.000 seperti itu.
Nah, dengan adanya pengembangan sistem ini diharapkan efek jangka panjang ini memberikan kemudahan bagi divisi keuangan, bagi pengelolaan, dan juga dapat memberikan pelayanan terbaik serta kontrol yang lebih baik lagi kepada penghuni. Karena otomatis respon atau ketika melakukan pembayaran itu telah selesai, otomatis ada respon atau semacam bukti pembayaran, bukti telah melakukan pembayaran langsung, itu biasanya melalui email atau melalui SMS. Nah, dengan semakin banyaknya pengembangan di era digitalisasi ini, setiap fungsi yang terstruktur dapat menjadikan suatu ilmu pengembangan dan layanan yang lebih baik lagi. Dalam hal ini, Badan Pengelola Apartemen Grand Central yang Karawang harus lebih aktif dan berkomunikasi lebih intens lagi dengan pihak Bank BNI. Sekian, terima kasih.